Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Kabar membahagiakan, alhamdulillah, dari kompas.com. Kang Deddy Mulyadi masuk 10 politisi paling berpengaruh di Indonesia. Ini ditulis oleh Kompas pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 23.13 waktu Indonesia Barat tadi malam ya. Kemudian di sini terpajang foto Kang Deddy Mulyadi dan Maula Akbar tengah menghadiri kampanye terbatas ya dalam pemilu 2024. Karawang Kompas.com, mantan Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi masuk dalam jajaran top 10 politisi paling berpengaruh di media sosial pada tahun 2023 yang dirilis oleh Indonesia Indicator. Deddy pun mengaku bersyukur. Riset yang dilakukan Indonesia Indicator itu berdasarkan data yang dihimpun dari pemberitaan media online dan perbincangan warganet di 5 media sosial sepanjang 1 Januari hingga 26 Desember 2023. Total terdapat 27.087.392 pemberitaan dari 12.948 media online di tanah air, 1.215.906.068 unggahan, serta 67.904.868.322 engagement di 5 platform media sosial. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang dalam keterangannya mengatakan posisi pertama adalah tentu saja Presiden Joko Widodo sebagai politisi paling berpengaruh di media sosial dengan 419.319 engagement. Ya wajar ya, Pak Jokowi ini menempati posisi pertama karena beliau salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia. Tentu saja ia akan selalu dibahas, disebut, kemudian diberitakan oleh berbagai platform media. Dan kita tahu bahwa walaupun terlihat Pak Jokowi ini agak pendiam, tidak terlalu banyak ngomong, namun langkah-langkah politiknya banyak mengejutkan publik ya. Sehingga wajar ketika Pak Jokowi ini dinobatkan sebagai 10 politisi berpengaruh di media sosial tahun 2023 ya. Dan ia menempati urutan pertama. Kemudian posisi selanjutnya ada nama Capres Prabowo Subianto. Nah, ini Pak Jenderal Prabowo Subianto ini menjadi capres yang populer di berbagai platform media sosial. Dan kalau kita melihat utamanya di Instagram juga cukup begitu populer ya. Selalu postingan-postingan foto ataupun berkaitan pemberitaan dengan dirinya selalu menjadi nomor 1 di antara 3 capres ataupun cawapres ya. Dan Pak Prabowo seperti kita tahu adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Ia dinobatkan sebagai politisi top 10 politisi berpengaruh nomor urut 2 di media sosial sepanjang tahun 2023. Kemudian posisi selanjutnya ada nama Ganjar Pranowo ya. Dan Pak Ganjar ini adalah nomor 3 ya, calon presiden, rivalnya sama Pak Prabowo juga ya. Dan Pak Ganjar ini memang sejak lama dia sudah bermain di media sosial, dan ketika jadi gubernur Jawa Tengah, ia banyak memposting, mengunggah, dan diberitakan oleh berbagai platform media dan media sosial tentang kegiatan-kegiatan ia sebagai pejabat, sebagai gubernur Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian disusul oleh Gibran Rakabuming Raka, dan ini adalah calon wakil presiden dari Jenderal Prabowo Subianto. Dan Gibran ini memang sejak lama sudah bermain di media sosial, tetapi karena memang ia ini adalah kepala daerah dan asalnya ia adalah pengusaha yang sukses merintis berbagai wirausaha ya.
Dan itu kemudian menjadikan namanya begitu populer di kalangan masyarakat, sehingga boleh jadi ketika Jenderal Prabowo juga menentukan atau mengambil Gibran sebagai cawapresnya, ini juga hasil hitungan matang Jenderal Prabowo Subianto juga ya, yang melihat bahwa nama Gibran Raka Buming Raka adalah sosok walaupun usianya masih 36 tahun, tetapi ia memiliki nama ataupun namanya sudah banyak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian di posisi yang kelima ada nama Anies Baswedan. Ini juga salah satu calon presiden ya. Tadi ada Pak Prabowo, kemudian disalib di bawah Prabowo ada Pak Ganjar, di bawah Pak Ganjar ada Gibran, kemudian di bawah Gibran rupanya ada nama Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tentu mestinya dan seharusnya memang ia populer gitu, karena ia adalah mantan gubernur yang ada di pusat ibu kota ya, sehingga tentu saja sorotan seluruh Indonesia juga terpusat kepada Jakarta, dan kita tahu bahwa kemarin gubernurnya adalah Anies Baswedan, maka wajar jika ia menempati posisi kelima ya sebagai politisi berpengaruh di Indonesia tahun 2023. Kemudian disusul dengan nama Agus Harimurti Yudhoyono nih, anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menempati urutan ke-6 sebagai politisi berpengaruh di media sosial pada tahun 2023. Dan kalau kita mereview sedikit flashback ke belakang bahwa AHY ini adalah asalnya bakal calon wakil presiden Anies Baswedan ya. Namun entah apa gerangan sehingga di detik-detik terakhir, walaupun awalnya sudah bersepakat berkonsensus antara Anies Baswedan dan AHY ini sebagai sebuah pasangan gitu. Anies sebagai presiden, kemudian AHY sebagai calon wakil presiden. Tetapi last minute di detik-detik terakhir, rupanya Nasdem mendeklarasikan bahwa Caimin itu sebagai calon wakil presiden dan sampai sekarang sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Walaupun kita tahu sendiri pada saat itu Muhaimin Iskandar adalah digadang-gadang sebagai calon wakil presiden dari Jenderal Prabowo Subianto dalam koalisi Indonesia Maju ya. Namun seperti kita tahu banyak perubahan dalam politik yang hitungannya detik, menit, jam, hari, dan intinya cukup cepat terjadi perubahan itu, sehingga kemudian kita menyaksikan bahwa orang yang daftar ke KPU itu pasangannya memang Anies dengan Caimin, kemudian Prabowo dengan Gibran, dan Ganjar dengan Mahfud MD. Kemudian disusul ada di urutan ke-7 adalah Erlangga Hartarto. Ia adalah Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Presiden Joko Widodo. Dan Erlangga ini juga asalnya digadang-gadang. Hasil beberapa munas di Partai Golkar sendiri, ia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Namun karena konstelasi tidak memungkinkan, kemudian hasil surveinya juga tidak memungkinkan, akhirnya di detik-detik terakhir juga Partai Golkar merapat ke Gerindra dan mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presiden Republik Indonesia ya. Dalam koalisi besar nih, diisi koalisi Indonesia Maju ini diisi oleh beberapa partai besar ya, seperti Gerindra, Golkar, kemudian PAN, kemudian ada juga partai-partai yang tidak lolos ke Senayan ya, ada PBB, kemudian ada Demokrat dan lain-lain lah. Kemudian di posisi ke-8 itu ada Luhut bin Sarpanjaitan. Ini Luhut ini mantan Jenderal Kopassus ya. Dan ia juga menjadi Menko di pemerintahan Pak Jokowi sekarang, dan Pak Luhut ini dianggap orang yang
menjadi menteri segala menteri ya. Kadang ia banyak menyelesaikan tugas-tugas dari Presiden Joko Widodo ya. Ia adalah orang kepercayaan yang bisa ke sana kemari untuk menyelesaikan, untuk membackup tentang pemerintahan Joko Widodo ya. Luhut Binsar Panjaitan ini dikabarkan terakhir ia sakit dan sekarang mulai berangsur pulih ya. Dan Pak Luhut ini memang politisi ulung, politisi hebat, walaupun ia basicnya adalah tentara ya, yang kemudian terjun pernah juga sih ke merapat dulu di Golkar dan lain-lain. Kemudian di posisi yang ke-9 ada Zulkifli Hasan. Ia adalah sekarang Mendag, Menteri Perdagangan. Ia adalah juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, partai yang kita lihat sendiri dalam memasang caleg-caleg, biasanya ia banyak memasang artis ya. Artis papan atas biasanya merumput di Partai Amanat Nasional. Beliau juga dinobatkan dalam percakapan media sosial itu sebagai politisi yang populer di media sosial di tahun 2023. Kemudian di posisi terakhir ada nama Deddy Mulyadi yang merupakan politisi Partai Gerindra dengan 22.412.900 engagement ya. Deddy Mulyadi menjadi satu-satunya nama yang saat ini tidak memiliki jabatan. Nah, ya betul, Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar ia sudah mengundurkan diri, dan jabatan Kang Deddy Mulyadi hari ini hanya sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra nomor urut 1 dari Dapil 10, yaitu dari Dapil Jabar 7 ya, meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Ia tidak mengemban jabatan apapun dalam pemerintahan gitu. Kemarin terakhir karena ia mundur dari Partai Golkar, maka secara otomatis ia juga mundur dari anggota DPR RI sebagai wakil ketua Komisi 4 ya di DPR RI dari Partai Golkar. Nah, diketahui posisi 1 hingga 9 adalah presiden, capres, cawapres, menteri, dan petinggi partai politik. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, rata-rata menteri, capres, cawapres. Tetapi untuk Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Ini pengecualian. Dia bukan siapa-siapa, tetapi namanya banyak disebut, banyak dikomentari, banyak dibahas, banyak diberitakan oleh berbagai media online. Ini luar biasanya Kang Deddy Mulyadi. Menanggapi hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi berterima kasih pada netizen yang masih merespon apa yang ia sampaikan, baik di media online maupun di media sosial. Kata Kang Deddy Mulyadi, terima kasih kepada seluruh netizen yang masih merespon apa yang saya sampaikan, ujar Kang Deddy Mulyadi dalam keterangannya. Kang Deddy Mulyadi pun mengaku akan terus memanfaatkan media sosial untuk membayar kepercayaan tersebut dalam memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat. Terima kasih masih diberi kepercayaan pada saya untuk memberikan kontribusi bagi warga melalui serangkaian kegiatan sosial dan politik yang saya lakukan. Dan saya bersyukur masih bisa dipercaya meski saat ini tidak memiliki jabatan apapun, ujar Kang Deddy Mulyadi. Betul, Kang Deddy Mulyadi tidak memiliki jabatan apapun, tetapi ia masih berimpact. Ia masih melakukan gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan politik. Ia masih bisa membantu Mak Icih, Mak Ana. Ia masih bisa membantu anak yang berkekurangan. Ia bisa membantu orang untuk bersekolah. Ia masih bisa membantu orang untuk membeli beras. Ia masih bisa membantu orang untuk membangunkan rumah. Kang Deddy Mulyadi walaupun bukan sebagai anggota DPR RI, walaupun ia bukan seorang bupati, walaupun Kang Deddy Mulyadi bukan seorang menteri, tetapi namanya selalu disebut. Tapi namanya selalu populer. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi sejak lama ia tidak pernah berhenti untuk berkebudayaan, untuk menggelar kegiatan-kegiatan sosial, untuk terus berbuat walaupun seperti yang dibilang oleh Kang Deddy Mulyadi, apa yang ia lakukan hanya mengandalkan modal sakunya sendiri. Apa yang ia mampu ia lakukan, apa yang ia miliki ia korbankan untuk orang lain. Nah, ini kemudian menjadi kado terindah bagi Kang Deddy Mulyadi di penghujung 2023 dan tentu saja menyambut di awal tahun 2024 ya.
Semoga Kang Deddy Mulyadi nanti ke depan kalau karena ia tengah berkontestasi dalam pemilu legislatif untuk melebarkan sayap, memaksimalkan seluruh potensi Kang Deddy Mulyadi. Ya semoga ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI ya. Walaupun dalam baju, dalam slogan, dalam tulisan, Kang Deddy Mulyadi kan bilang nyalon DPR RI dulu baru nyalon gubernur kemudian. Ini juga semoga menjadi doa ya bagi Kang Deddy Mulyadi untuk diberi peluang-peluang dan kesempatan dalam berkiprah, dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena Kang Deddy Mulyadi selalu bilang kepada kita bahwa dengan kekuatan, dengan kekuasaan, tentu saja itu memberikan peluang kepada orang untuk berbuat lebih banyak, lebih hebat, dan lebih terstruktur. Karena apa? Kekuasaan bisa mengangkat harkat martabat orang yang tertindas, bisa mengubah rakyat miskin dengan jumlah yang tidak sedikit, bisa ratusan, bisa ribuan, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan orang menjadi tidak miskin. Orang yang tidak punya pekerjaan bisa jutaan bahkan bisa belasan juta itu dirubah nasibnya dengan apa? Dengan kekuasaan. Nah ini kemudian semoga menjadi doa kado terindah bagi Kang Deddy Mulyadi untuk terus bersemangat, berbuat kebaikan, berbagi, dan berempati terhadap sesama dan terus menebar cinta untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dulur-dulur, semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.